kepada para teman-teman yang ke Jakarta, pas kebetulan entah dari PAC yang dulu atau yang sekarang, kalau pas di Jakarta, insya Allah siap menghubungi saya dan saya mengatakan panjenengan ke kantor PBNU Pusat. Siap, semua saja tanpa kecuali. Pak Basit, tolong antar saya ke PBNU. Siap, bahkan 1, 2, 3 pun saya banyak orang yang kenal di jajaran di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan rekan Majelis Alumni IPNU IPPNU Kecamatan Duguri yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali kita pada acara podcast edisi yang ke-10 bersama narasumber kita dari Ranting Duguturi. Kita sapa dengan Mas Abdul Basit. Abdul Basit. Ya. Assalamualaikum Mas Abdul Basit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih atas sambutan dari Mas Basit. Kita bisa berkunjung ke rumah panjenengan untuk sekitar wawancara kisah-kisah atau kenangan masa lalu ketika mengikuti kegiatan itu. Ya. Nah, tentunya Mas Basit juga pernah menjabat sebagai pengurus DPA anak cabang di periode sekitar tahun 96-98 ya Mas ya? Betul. Mungkin banyak cerita ataupun kisah-kisah yang pun perlu diceritakan kepada rekan-rekan di rumah perjalanan dari Mas Panjenengan mengikuti kegiatan IPNU khususnya di anak cabang Duguturi. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alumni IPNU IPPNU anak cabang Duguturi dan pemirsa semua di lintas generasi, alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Subeno dan Pak Jamal serombongan dalam acara Temu Kangen lewat podcast ini. Semoga pertemuan kita membawa kemanfaatan. Amin. Terima kasih kepada teman-teman. Sungguh luar biasa. Kami kedatangan kedua tamu ini membawa kesan ingat kita masa lalu dulu. Iya. Dulu kita pernah jeripayah, ya mohon maaf lah, dari kita susah sampai sekarang kita masih susah lagi. Tapi sebenarnya Pak, cuma satu tujuan kita, hormat kita bagaimana juga tetap untuk membesarkan NU. Semoga semua teman-teman yang masih berjuang di IPNU dari lintas dari ranting sampai IPP, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau mengisahkan sebentar, barangkali ada pertanyaan sebelum monggo. Monggo panjenengan ceritakan dari awal mungkin. Dulu maksudnya saya juga mau menanyakan ya, tadi kan Mas Jamal langsung ke akar. Kalau saya lebih cenderung menanyakan mulai awal panjenengan ikut IPNU dulu. Artinya kan yang saya tahu jenengan itu latar belakangnya mulai dari pendidikan itu kan mondok. Habis mondok ya langsung ke IPNU-nya dulu atau langsung bakti biasanya kan bar mondok. Iya no, paling orang kan mulang apa dapat impen atau gimana masalahnya? Kenapa jenengan sampai tertarik mengikuti kegiatan IPNU? Jadi begini, dulu waktu saya itu pernah mondok pesantren, setelah saya keluar di rumah, waktu itu di IPNU Ranting Duguturi waktu kritis-kritisnya. Masih belum ada ya? Sudah ada, cuma itu ada regenerasi yang sangat mau apa istilah kata ya, akhirnya dengan rasa tanggung jawab saya ingin membesarkan IPNU walaupun secara minimal pengalaman saya. Dan saya itu terus terang saja ikut IPNU waktu itu ada rekan saya atas nama Nur Salim pernah jadi ketua IPNU Ranting Duguturi dilantik, namun dia itu tidak siap secara mental. Jadi secara mau nggak mau karena saya itu ingin membesarkan IPNU di desa saya sendiri khususnya. Jadi dengan keadaan Bismillah Nawa itu saya berjuang di IPNU. Dan dari situlah saya tahu apa itu organisasi. Ternyata manfaatnya luar biasa. Makanya saya berpesan kepada para orang yang masih di pondok pesantren, dengan model kita ikut di IPNU, kita tahu apa itu organisasi. Minimal kita tahu cara ngomong dan di depan orang banyak. Kita melatih mental. Karena apa? Sehebat apapun orang, ilmunya besar. Kalau kita nggak punya mental, kita down. Nah, IPNU sebagai terakan awal, sebagai pondasi kita melangkah untuk jenjang berikutnya. Nah, makanya saya merasa berterima kasih khususnya di IPNU Duguturi yang telah mengantarkan saya dari awal saya berjuang dari IPNU sampai ikut PAC, ya sampai ya aktif lah di PAC,
ya alhamdulillah saya bisa memanfaatkan walaupun sedikit apa yang saya punya. Kemudian waktu itu setelah tadi kan jenengan katakan bahwa saat jenengan pulang kondisi Ibnu dalam kritis. Betul. Hadirnya jenengan itu apakah menjadi langsung hebat teman apakah pribadi? Ya alhamdulillah dengan saya merasa memberikan diri ya saya sempat tertolong. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya saya di Ibnu Indukuturi yang tadinya cuma 3 periode sampai jadi 6 periode. Jadi waktu itu apa yang jenengan lakukan kemudian jenengan merasa bahwa setelah itu kondisi kritis menjadi hilang, waktu itu usaha-usaha apa yang telah jenengan lakukan waktu itu? Ya yang pertama saya terus terang konsolidasi pertama kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tolonglah Pak Ustadz, Pak Yai, dengan yang punya jamaah, yang punya anak yang masih diajar jenengan untuk ikut di Ibnu. Jadi setelah saya silaturahmi dari pintu ke pintu ke tokoh masyarakat, mereka mendukung secara maksimal. Dan dari situlah akhirnya para remaja di desa kita merasa semangat. Oh, Pak Ustadznya dukung, oh Pak Lurahnya dukung, oh tokohnya dukung lah. Makanya dengan cara silaturahmi saat menunjang sekali untuk keberhasilan kita menyongsong organisasi. Mungkin kendala-kendala khususnya untuk Dukuturi ya, wilayah Dukuturi, Sidakaton dan Sidapur, memang banyak kendala, khususnya anak mudanya itu langsung terjun setelah sekolah itu ke Jakarta jadi pengusaha di sana. Nah, sedangkan Mas Basit sendiri pada saat itu setelah lulus dari pondok pesantren melihat keadaan Ibnu dan IPNU masih dalam keadaan ya situ yang kusu ya wala hayat wala mauta. Mungkin secara kultur sebenarnya warga Dukuturi sendiri itu untuk entunya gimana Mas? Ini malah ada suatu cerita yang mungkin nggak mungkin terjadi di ranting yang lain. Jadi saya itu secara struktural jadi ketua Ibnu secara struktural. Tapi kalau pas waktu saya ke Jakarta, lah waktu itu IPP-nya rekan Tesi Wasripa, saben setiap acara beliau itu nyorotin saya. Mas Basit, begini. Saya itu merasa terenyuh. Belum ada WA, belum ada handphone. Jadi setiap ada kegiatan rutin, beliau itu ngirim surat ke sana. Padahal nyampe dari Tegal ke Jakarta paling cepat paling 1 hari, 2 hari, 3 hari. Iya. Jadi karena saya itu punya moral tanggung jawab kepada Ibnu, walaupun saya di Jakarta tetap eksis komunikasinya dengan ketua IPPNU Siti Wasripa. Ya, saya juga nggak mengurangi rasa hormat, jasa beliau luar biasa. Dan membantu saya di Jakarta, akhirnya mereka juga eksis dengan brand Ibnu, alhamdulillah bisa berjalan. Berarti waktu itu memang situasinya memang jenengan mengharuskan waktu itu harus ke Jakarta ya. Berarti terkait dengan panjenengan itu masuk ke dalam dunia organisasi Ibnu IPPNU apapun itu bentuknya, paling tidak secara karakter apakah bisa membentuk pola pikir atau mungkin pemikiran panjenengan setelah sampai hari ini bisa memberi manfaat pada panjenengan. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan kalau saya boleh cerita, saya merasa berterima kasih. Dengan saya itu pertama kali saya ikut Ibnu, di situ saya belajar yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Waktu itu mohon maaf saya itu pegang mic aja sama kebalik mic. Oh, ini orang mau nih, saya rundaknya. Jadi pegang mic sampai nggak bunyi. Assalamualaikum yang dipegang kabelnya karena rundaknya. Nah, dengan saya ikut Ibnu, perhatian dari awal saya belajar organisasi, menyikapi karakter seseorang. Dan dari situlah saya merasa berterima kasih sekali kepada Ibnu Ranting Dukuturi yang telah membesarkan kami di dunia organisasi sampai saya ikut di aktivitas Ibnu Anak Sabang Dukuturi. Waktu ini periodenya Bapak Nasir dan Ibu Ida. Iya, Mas Basit, tentunya panjenengan selama mengikuti organisasi sebelum ya atau sudahnya itu tentunya ada sosok-sosok yang memacu atau jadi panutan dari panjenengan, mungkin dari keluarga ataupun dari sosok-sosok yang lain lebih menyemangatkan dari panjenengan mengikuti kegiatan organisasi. Mungkin ada saya ceritakan. Ya, karena saya punya prinsip begini. Ya, saya kan pulang dari pondok, ya otomatis kan saya tuh mohon maaf masih minim dikenal masyarakat. Iya. Saya nggak tahu apa-apa. Apalagi saya dibesarkan dari lingkungan Nahdiyin. Jadi di sini ada suatu organisasi yang mencetak saya di akidah Nahdiyin, ya mau nggak mau saya tuh harus terjun. Jadi karena inilah kendaraan saya, modal saya, inilah tempat saya untuk mengamalkan apa yang saya punya. Mungkin dari aplikasi kita ya Mas ya, dari kegiatan Ibnu dan IPPNU sebagai seorang pengusaha. Tentunya di Jakarta itu kan Anda punya komunitas.
banyak teman dari rekan-rekan Warteg yang lain ataupun UMKM yang lain. Apakah mungkin panjenengan juga secara komunitas punya apa secara di ibu kota mungkin punya komunitas yang sama dengan mungkin yang seperti dengan organisasi mungkin Ibnu IPPNU sama seperti itu? Ya alhamdulillah untuk saya pribadi di Jakarta ada komunitas. Yang pertama komunitas yang ngapunten lingkup desa. Untuk para perantau yang di Jakarta, orang Dukuturi merambat sampai ke lingkup kecamatan. Dan alhamdulillah sekarang di sana juga ya 1, 2, 3 ya durasi berapa puluh orang masih aktif untuk kegiatan saya di sana. Dan yang bikin saya paling bangga kebetulan alokasi usaha saya itu nggak jauh dari kantor PBNU. Makanya saya tuh merasa bangga setelah saya pernah ikut Ibnu, saya tuh nggak sungkan-sungkan. Minim kadang sebulan sekali. Saya tuh Jumatan juga di kantor PBNU. Karena saya punya modal, ini kantor saya, ini rumah saya. Jadi saya nggak merasa tidak canggung. Tidak canggung. Jadi disitulah saya merasa manfaat. Coba kalau situ nggak ikut Ibnu, mau Jumatan loh. Alhamdulillah. Dan saya tuh kenal di Ibnu, jadi saya pun nggak sungkan-sungkan lah untuk sering hadir. Alhamdulillah malah setiap Rebo akhir bulan itu ada istilah doa kebangsaan. Saya pun sering ikut aktif di acara NU di Jakarta. Ya, luar biasa walaupun berangkat dari Ranting tapi karena mungkin dilalah usahanya itu di Jakarta ya dekat dengan PBNU berarti ya intinya pas lah artinya memang sudah jodohnya barangkali bisa dikatakan sudah merasa menjadi rumah sendiri. Dan Mas Basit, harapan panjenengan dengan anak-anak sekarang, dengan Ibnu sekarang yang masih berkhidmat di organisasi Ibnu itu barangkali ada harapan-harapan atau saran yang mau disampaikan Bu? Oh ya, terima kasih khususnya kepada para rekan-rekan yang sekarang masih menjabat di Ranting atau di PAC, anak Sabang, semuanya saja. Yang jelas saya itu ikut NU hanya satu tujuan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat sejarah, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah ngendika, sapa wonge sing ngurip-ngurip NU iku santriku. Jadi jangan berharap yang namanya santri bukan hanya orang yang mondok. Kita di kampung, di rumah membesarkan NU itu termasuk kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang luar biasa, yang nggak bisa dibeli oleh secara materi. Jadi kita pun jangan pesimis, kita nggak mesantren, kita nggak mau kita punya potensi membesarkan NU, entah di Ibnu atau di Bansernya, Badan Otonom NU, kita sudah termasuk santri beliau Hadratus Hasyim Asy'ari. Dan semoga semua amal ibadah kita, khususnya kepada para adik-adik atau yang masih menjabat, yuk kita bersama-sama merapatkan barisan. Karena apa? NU milik kita. Siapa lagi yang kalau kita membesarkan NU kalau bukan kita? Nah, itu saja. Ya, mungkin sangat menarik Mas ya dari pengalaman yang Mas Basit telah diceritakan. Mungkin saya juga perlu tanyakan, ini kebetulan saya tidak mondok dengan Mas Beno juga bukan seorang yang pernah mondok ya Mas. Kira-kira kalau di pondok itu memang dari khususnya untuk organisasi Ibnu dan IPPNU, apakah memang di pondok pesantren juga diperkenalkan itu Mas? Kalau untuk ajaran yang formal, istilah kata ngapunten keorganisasian itu nggak ada. Nggak ada ya? Cuma secara kultural keyakinan itu memang diharuskan. Jadi sama-sama mungkin ya setiap pondok pesantren di mana mesti kayaknya pesan wis pokoknya ngopeni NU, gede do NU, entah semampunya kamu. Jadi itu ya kadang yang saya pegang karena insya Allah dengan kita khidmat di NU, dari Badan Otonom tadi MWC-nya atau di rantingnya, insya Allah nanti ilmu kita bermanfaat. Jadi tidak dikhususkan untuk Ibnu dan IPPNU, tapi pokoknya berkhidmat pada NU-nya Mas ya. Betul sekali. Ya, mau Mas Beno silakan dilanjutkan. Berarti perbandingan antara zaman dulu kita masih berorganisasi di Ibnu dengan kondisinya berbeda, tantangannya berbeda, orangnya juga berbeda. Kalau sekarang kan berarti sudah banyaklah paham dari mungkin yang lebih bisa dikatakan radikal atau lebih keras transnasional ya. Untuk menyikapi seperti itu, dengan punya pandangan barangkali ini juga bisa dijadikan sebuah pegangan bagi adik-adik kita yang masih berorganisasi. Soalnya memang saya juga belum tentu bisa artinya berjuang seperti dulu dan kemudian berjuang di saat sekarang itu memang posisinya berbeda. Mungkin dari panjenengan punya wejangan atau punya pesan khusus kepada adik-adik kita terkait dengan kondisi zaman yang begitu luar biasa, apalagi menyambut era globalisasi.
Ya, jadi begini, untuk menambah keyakinan kita di ke-NU-an, ya kita kan sudah tradisi bahwa zaman sekarang sudah dunia medsos, istilah kata dunia YouTuber lah. Iya. Maka perangnya di saya pun merasa tertolong dengan saya pribadi loh, sering, mohon maaf lah, sering mengetik, lihat YouTube-nya para orang yang pejuang NU. Contoh kita sering ngetik YouTube-nya Pak Said Akil Sirot, itu menambah wawasan yang luar biasa. Dan banyak-banyak tokoh-tokoh yang di NU yang masih kita, mohon maaf, belum ditonton. Jadi untuk menambah keyakinan pun saya, mohon maaf lah, adik-adik mungkin ya bisalah sering menonton YouTube di masalah ke-NU-an. Ada TV NU, itu menambah wawasan, menambah keyakinan. Ternyata inilah yang sebenarnya. Juga jangan lupa mungkin lihat nonton channel kita juga ya Mas ya. Oh iya, jangan lupa nonton channel kita untuk menambah ikatan tali silaturahmi. Dari beberapa podcast ya, kita sudah melaksanakan beberapa wawancara. Mungkin dari Mas Fadzi sendiri ya, khususnya kegiatan kita dari Majelis Alumni Ibnu dan Ilmu Kecamatan Tuturi yang mengadakan istilahnya membuat kita video konten-konten semacam ini. Mungkin ada kritik, saran atau pendapat yang lain yang penting untuk kelancaran dan terkait dengan adanya acara podcast ini ya. Yang jelas sih ya, dengan adanya podcast ini yang jelas pertama bisa melihat minimal lah keberadaan mantan-mantan yang dulu pernah ikut di Ibnu bersama-sama. Yang jelas bisa mengikat jadi tali silaturahmi. Yang kedua, mohon maaf lah, ini hanya sebatas masukan saja. Ini memang niatnya berasal dari ikatan silaturahmi, tidak ada ikatan apa-apa yang lain. Jadi saya juga merasa berterima kasih kepada PAC yang telah mengadakan program podcast MAI. Saya berterima kasih sekali sehingga saya bisa hadir, bisa ikut meramaikan, minimal bisa meramaikan acara podcast seperti ini. Iya. Ya tentunya banyak orang ya, banyak juga waktu yang telah terlewat. Kita semua barangkali ada yang lupa, ada yang masih ingat, ada yang sudah berada di luar kota. Mungkin dari hal-hal semacam ini, melihat podcast semacam ini, oh kita teringat, oh ternyata teman kita masih ada. Barangkali juga kita bisa bertemu di lain kota setelah melihat dengan podcast ini, situasinya ternyata kita masih berada dekat dengan beliau-beliau yang ada di Tegal atau di kota-kota lain, mungkin bisa bermanfaat setelah melihat dengan tayangan-tayangan podcast ini. Saya tadi juga ingin sebenarnya dari tadi ya, ingin menanyakan tentang hubungan panjenengan. Jenengan kan memang kegiatan kadang di luar kota, kadang di Tegal. Terkait itu kan saya pernah mendengar jenengan itu sempat juga mengikuti atau bahkan bisa dikatakan di Jakarta ya, itu sempat memberikan sebangsa ya kayak majelis atau pengajian lah. Ceritakan itu, ini mungkin sebuah kebanggaan tersendiri bagi kader NU, alumni yang khususnya bisa memberikan ilmunya walaupun di luar bisa go public, sibuk apapun di pekerjaan tapi masih sempat untuk mengajikan ilmu yang ada. Iya. Jadi begini, memang saya itu berawal dari niat yang ya bismillah nawaitu, hanya modal saya bisa mengamalkan waktu sedikit. Ya di sana saya belajarlah dari ya orang yang tadinya nggak mau jadi mau. Yang jelas begini, kepada para teman-teman yang ke Jakarta, pas kebetulan entah dari PAC yang dulu atau yang sekarang, kalau pas di Jakarta, insya Allah siap menghubungi saya dan saya mengatakan panjenengan ke kantor PBNU Pusat. Siap, semua saja tanpa kecuali. Pak Basit, tolong antar saya ke PBNU. Siap. Bahkan 1, 2, 3 pun saya banyak orang yang kenal di jajaran di sana. Kebetulan karena lokasi dekat. Jadi alhamdulillah, jadi gini loh Pak. Jadi itu, ini rumah saya bisa begini. Jadi ya saya merasa nggak minder. Jadi saya juga pesan kepada teman-teman yang tahu nomor HP saya, kalau pas di Jakarta hubungi saya. Nanti ya. Saya siap mengantarkan panjenengan untuk PBNU. Luar biasa sekali. Ini kita punya teman seorang Mas Abdul Basit ya, bisa mungkin untuk membuat jalan tangga kita. Barangkali kita mempunyai hajat langsung ke PBNU ya. Ini kita sebagai wasilah. Beliau bekerja, artinya usaha beliau itu dekat dengan PBNU ya Mas ya. Jadi nanti barangkali rekan atau rekannya sobat semua yang ada, khususnya yang melihat podcast ini, barangkali
ketemu di Jakarta, silahkan mampir ke usaha beliau dekat kantor PPN. Khususnya alamnya di mana? Saya berarti beralokasi di Alamin Kebun Sirih. Kebun Sirih. Kalau PPNU berarti Jalan Keramat Raya. Keramat Raya. Cuma durasi mungkin ya cuma 10 menit lah dari alokasi saya ke kantor PPNU. Silahkan barangkali dari rekan dan sahabat MAI, Ibnu MAI dan alumni MAI ataupun yang lain yang berkepentingan nanti bisa juga menghubungi dengan Mas Basit. Monggo silahkan. Berarti intinya saya juga tadi sempat belum ada keterangan yang mengaitkan. Maksudnya saya ingin bertanya, apabila ada alumnus itu atau mungkin siapapun lah pemirsa, ketika usahanya di luar kota Tegal, misalkan di Jakarta ya, artinya murni khusus untuk berusaha, kadang-kadang melupakan untuk sesuatu yang sifatnya mengaji atau mungkin basic dasarnya betul ya. Artinya untuk mencari ilmu, mengaji dan sebagainya. Mungkin kan jenengan juga sempat merasakan hal itu. Cara yang paling ampuh untuk paling jitu biar di sana di luar kota kerjanya dapat, ngajinya dapat. Mungkin bisa ceritakanlah barangkali nanti bagi teman-teman kita yang sampai detik ini masih di luar kota tapi masih terbesit dalam hati untuk tetap pengen ngaji tapi tempatnya belum tahu ya Mas. Yang jelas kalau kita merantau di rantau orang, kadang ya kalau kita 1, 2, 3 kali, mohon maaf lah, berjamaah di masjid sekitar sana, nanti saya itu tahu karakter mereka. Dan ternyata di Jakarta pun kadang, mohon maaf, orang asli itu kadang butuh butuh pengalaman orang luar. Tadi situ minder, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi setelah saya itu ikut, ternyata begini. Yang jelas punya prinsip. Ya kalau wiswani, ya ojo wedi, yang wedi ojo wani. Jadi karena saya udah Bismillah nawaitu, ya niat saya itu membesarkan NU pokoknya lah. Dengan berbagai macam cara ya. Padahal saya itu di PB cuma kadang keluar masuk, iseng-iseng ke perpustakaan, ke sana. Itu pun kadang mereka merasa, dari mana Pak? Dari PB. Dari PBNU. Padahal saya cuma numpang parkir doang. Tapi karena ikutnya PB-nya, yang kadang membuat mereka punya ada gregetnya kan? Iya. Yang jelas begini, kalau kita di Jakarta, apalagi seorang yang pernah kerjimu di NU, entah di Ansor, di Banser, di Ibnu, merasa rugi kalau nggak sampai ke PBNU. Rugi sekali. Tadinya saya diarahkan, sampai dua rumah, sampai dua tempat besar kok, sampai kenapa nggak ditengokin? Memang berawal dari, mohon maaf, ditanya, setelah saya keluar masuk, akhirnya mereka sudah jadi keluarga. Yang jelas, kalau kita punya niat yang eksis, bismillah, pasti ada seleksi. Aslinya manjing. Nggak ada prosedur khusus ya? Prosedurnya memang bebas biasa apa memang kudu? Harus ada punya kartu atau gimana? Kalau berawal sih mungkin ditanya. Pertanyaan bisa ditanya, mohon maaf Pak, ada perluan apa? Atau Pak, saya mau ke koperasi. Dalam arti kan ada aksesoris loh. Kita beli kaos dan sebagainya, beli kalender, kaos, gantungan kunci, apa aja. Aksesoris NU, ada lagi di perpustakaan, itu pun bebas. Nah kita kalau memang benar-benar kita butuh pengalamannya luar biasa, dibuka lebar-lebar untuk umum. Yang penting kita, mohon maaf, cuma ditanya identitasnya dari mana Pak? Dari Tegal, pernah jabat di apalagi NU. Kita punya saya pernah ya di NU dulu. Silakan. Waktu saya tuh sering ke sana, mohon maaf lah, kebetulan PB-nya itu Pak Yes Setangil Sirut, termasuk tetangga dengan kita. Jadi ya di sana pun kalau di Jumatan ngeriung bersama. Ngobrol biasa dengan beliau ya. Kadang kita pesimis Pak, orang PB agak minder ya. Padahal nggak apa-apa ya. Kita bisa disambut baik, diterima, itu keluarga kita, itu famili kita, itu orang kita kok. Jadi makanya saya berpesan kepada orang yang merantau di Jakarta khususnya, merasa, mohon maaf lah, eman. Di sana kita nanti tahu sebenarnya, ternyata NU seperti ini, ternyata NU besarnya luar biasa di Jakarta, besarnya luar biasa. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, kalah sebelum bertarung, pesimis. Jadi kita punya modal loh, modal itu besar banget. Cuma kadang merasa pesimis, saya sanggup. Kita takut saya duluan bisa, ya. Itu loh. Jadi jangan sampai kita kalah sebelum bertarung. Yakin kita eksis, kita bisa. Ceritakan sedikit perbandingan antara kalau kota Kabupaten Tegal khususnya sih memang NU-nya sudah bisa tekan luar biasa lah. Sedikit
mungkin ada bocoran kalau di Jakarta kondisi NU seperti apa atau itu? Kulturnya sama dengan kita enggak Mas? Enggak ada. Kalau di Jawa, banyak orang pendatang. Mungkin ya kalau gimana? Jawa kulturnya lebih dominan rata-rata kan pendatang, Pak. Iya. Pendatang. Jadi dari ini kan dari Kalimantan, dari Sumatera. Kalimatnya orang ngapunten lah, orang Jawa itu sedikit diprioritaskan. Oh, Jawanya mana Pak? Tegal. Oh, luar biasa pesantren ya. Yang jelas pokoknya punya nilai plus. Nah, apalagi kalau kita bicara pernah Bu Ibnu, Bu NU, Bu apa. Malah mohon maaf, saya pernah duduk bersama. Ini ada cerita nyata, duduk bersama. Dan katanya orang duduk di PC. Tapi setelah pengalamannya, pikiran ente jebule loh. Iya. Oh, itu sudah di PC sekian tahun, sudah mendapat struktural PW. Karena orang jauh, saya kira sampai pinter loh. Tapi setelah saya ngomong jebule mah di sana sudah kelasnya itu P ya. Mulai kalau jiran-jiran semua kalau di luar seberang sana, sudah iya. PW sekali sih ya. Sudah udah. Kita mulai NU sampai Banjarmasin apa Saking PW-nya. Luar biasa. Iya. Jadi ada level ya. Ya sangat menarik sekali ya, sangat menyenangkan kita mendengarkan cerita dari rekan kita Al Ustadz Abdul Basit ya. Beliau itu asli warga dari Tukuturi, Tegal, tapi pengalaman beliau itu sudah go internasional. Mengapa saya katakan go internasional? PBNU itu yang datang itu orang-orang dari luar, dari Mesir, dari Arab, dari mana saja. Mereka datang ke kantor PBNU dan beliau itu Mas Abdul Basit, istilahnya kalau kantor PBNU itu buat gereja kan. Jadi kita mungkin bisa istilahnya mengambil ilmu dari beliau, walaupun kita berada di wilayah lokal masih di Tegalan, tapi insya Allah setelah kita bertemu dengan beliau Mas Abdul Basit itu wawasan kita jauh lebih ingin tahu nanti secara mungkin walaupun sejujurnya Mas sampai dengan segede ini, walaupun saya dulu dari Ibnu dan sampai sekarang saya belum pernah menginjakan di kantor PBNU, walaupun saya juga sering ke Jakarta. Oke, pemirsa, pelumit cerita bagikan kepada para pemirsa media podcast ini, walaupun apapun itu ceritanya, manis, pahit, atau mungkin asem, yang jelas itu adalah merupakan sebuah kisah nyata. Artinya kami selaku alumnus diakui atau tidak itu memang punya kisah nyata membangun IPNU atau organisasi NU di zaman yang lebih dulu dari panjenengan yang sekarang sudah menjadi. Artinya dari beberapa menit kita berbicara, dari beberapa menit kita berkomunikasi, ambillah yang baik, ambillah contoh yang bagus, ambillah pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan mungkin kurang pede atau mungkin kurang maksimal dalam mengikuti organisasi mungkin bisa kita ambil di sini. Dan itu mungkin pada saat sekarang artinya yang kita bicarakan tadi memang nggak memungkiri bahwa itu adalah tujuan kami untuk memberikan apapun sehingga bisa dikatakan kita ada alumnus itu masih bisa dikatakan memberikan perhatian atau mungkin mengawal dengan cara yang seperti ini, memberikan sesuatu yang mungkin jenengan belum pernah dengar. Oke, berarti itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini di edisi bersama Bapak Al Ustadz Abdul Basit dari Tukuturi. Mudah-mudahan bisa diterima. Jangan lupa tetap di like atau di share dan kemudian di subscribe. Kemudian untuk notifikasi silakan tanda bel di petet jelas gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.